Di pinggiran desa yang subur, ada seorang pria bernama Darman yang kekayaannya hanya ditandingi oleh kesombongannya. Suatu sore yang mendung, ia melajukan mobil mewahnya melewati jalanan berlumpur tanpa mengurangi kecepatan, sengaja mencipratkan air kotor ke arah Mak Ipah yang sedang berjalan kaki membawa keranjang sayur. Namun, maut tidak pernah memandang harta. Di suatu malam yang sunyi, di dalam kamar luas yang dingin, Pak Darman menghembuskan napas terakhirnya sendirian. Tidak ada sanak saudara yang memegang tangannya. Hanya tumpukan koin emas dan perabot antik yang membisu saksi kepergiannya. Esok harinya, berita kematiannya tersebar, namun tak banyak yang merasa kehilangan. Warga desa berkumpul dengan enggan untuk mengurus jenazahnya. Kiai Hasan, sang pemimpin agama yang bijak, memimpin prosesi pemandian dan penyalatan. Meski hatinya berat mengingat perlakuan buruk mendiang, ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai sesama muslim. Mak Ipah berdiri di kejauhan, memandangi keranda hijau yang menampung pria yang dulu selalu menghinanya dengan kata-kata kasar. Saat matahari mulai meninggi, jenazah Pak Darman dibawa ke pemakaman desa. Beberapa pemuda desa sudah mulai menggali lubang sejak pagi, namun mereka tampak kelelahan dan bingung. Kiai Hasan mendekat dan terkejut melihat lubang yang seharusnya sudah selesai digali itu justru tampak dangkal, seolah-olah tanahnya menolak untuk ditembus lebih dalam. Kiai Hasan menghela napas, lalu turun tangan sendiri. Ia mencoba mencangkul tanah itu, namun setiap kali logam cangkul menyentuh permukaan, muncul percikan api dan suara dentingan keras seolah ia sedang menghantam baja. Jenazah Pak Darman yang terbungkus kain kafan diletakkan di tepi liang, menunggu dengan sunyi. Setelah berjam-jam mencoba, tanah itu akhirnya terbuka sedikit. Namun fenomena aneh kembali terjadi. Begitu jenazah Pak Darman mulai diturunkan secara perlahan, dinding-dinding tanah di sisi lubang tiba-tiba runtuh dan menutup kembali, seolah-olah bumi sedang mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Warga yang menyaksikan hal itu mulai berbisik-bisik, rasa takut menjalar di antara mereka. Mak Ipah maju selangkah, suaranya bergetar saat ia bercerita kepada Kiai Hasan. Dulu saat anak saya sakit sakaratul maut, saya memohon pinjaman uang kepadanya. Dia tidak hanya menolak, tapi juga meludahi tanah dan berkata bahwa orang miskin sepertiku bahkan tidak pantas dikubur di tanah yang sama dengannya. Warga lain mulai menimpali dengan cerita-cerita serupa tentang kesombongan Pak Darman. Kiai Hasan kemudian bersimpuh di tanah, menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon ampunan bagi mendiang dan meminta agar bumi memberikan tempat bagi tubuh yang tak berdaya itu. Langit yang semula cerah mendadak menjadi abu-abu melankolis dan angin dingin berhembus menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar mereka. Akhirnya, setelah doa yang panjang, liang lahat itu berhasil digali kembali untuk kesekian kalinya. Namun tanah yang menimbunnya terasa sangat berat, seolah-olah setiap butiran debu menambah beban dosa yang dipikulnya. Mak Ipah hanya bisa memandang dengan iba, menyadari bahwa harta sebanyak apapun tak mampu membeli ketenangan di liang lahat. Makam itu akhirnya selesai, tanahnya tampak lebih gelap dan gersang, tanpa sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Kekayaan adalah titipan, namun kesombongan adalah tirai yang menutup pintu rahmat Tuhan bahkan hingga ke dalam liang lahat.